Memo gua penuh di gua rasa ntar. Ntar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita akan menjabarkan tentang Perangkat lunak, perangkat keras. Sistem tertanam pada komputer. Sebelum itu, saya izinkan memperkenalkan diri dulu. Dari saya Salsabila Yuninda, Revalina Octavia Rinaldi, Tiara Devisari, Saya Cika Ramadhani. dan ini video kita. Gak apa terus. Dah, Cekdot. Kedot. Perangkat lunak adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu, mulai dari sistem operasi hingga aplikasi khusus. Mereka memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, mulai dari produktivitas hingga hiburan, dengan cara efisien dan mudah. Dengan adanya perangkat lunak, komputer dan perangkat digital lainnya menjadi lebih bermanfaat dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan pengguna. Adapun beberapa jenis perangkat lunak, yang pertama yaitu perangkat lunak aplikasi, seperti program pengolah data, spreadsheet, presentasi, dan perangkat lunak desain grafis. Contoh perangkat lunak aplikasi yaitu Microsoft Word, OpenOffice Writer, Notepad WPS Writer, WordPad, Atlantis Word Processor, Corel Word Perfect, Star Office Writer. Yang kedua yaitu perangkat lunak sistem operasi, kontrol operasi dasar komputer seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Yang ketiga yaitu perangkat lunak utilitas, menyediakan fungsi tambahan seperti antivirus, program pengelola file, dan alat pemulihan data. Yang keempat, perangkat lunak pengembangan, digunakan oleh pengembang untuk membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak seperti ID. Yang kelima yaitu perangkat lunak database, yang keenam perangkat lunak jaringan, ketujuh perangkat lunak keamanan, kedelapan perangkat lunak kreatif, kesembilan perangkat lunak produktivitas, dan kesepuluh perangkat lunak pendidikan. Setiap jenis perangkat lunak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam ekosistem teknologi informasi. Perangkat keras adalah sebuah komponen dari sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ini mencangkup bagian yang bisa dilihat, disentuh, dan dipasangkan ke dalam perangkat. Perangkat keras bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar komputer. Berikut adalah contoh-contoh dari perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan otak dari komputer. Dia yang menjalankan semua data-data dan memproses instruksi-instruksi program. Yang kedua ada motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama tempat semua komponen perangkat keras lainnya terpasang. Yang ketiga ada RAM. RAM adalah tempat untuk penyimpanan data sementara. Yang keempat ada hard disk atau solid state drive. Dia menyimpan data secara permanen di komputer. Yang kelima ada GPU atau Graphics Processing Unit. Jadi Graphic Processing Unit ini bertugas untuk menghasilkan gambar pada layar komputer. Yang keenam ada monitor. Monitor ini menampilkan output dari visual komputer kepada pengguna dalam bentuk gambar ataupun teks. Yang ketujuh ada keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse ini mengizinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer untuk memasukkan data dan mengontrol kursor. Yang kedelapan ada network device atau perangkat jaringan seperti kartu jaringan, router, atau modem yang memungkinkan komputer untuk tersambung ke internet atau ke jaringan. Yang kesembilan ada perangkat input atau output. Ini termasuk kayak printer, scanner, dan speaker yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lainnya. Nah, jadi teman-teman, perangkat keras ini bekerja sama dengan perangkat lunak atau software untuk menjalankan sebuah sistem atau tugas dan aplikasi dalam sebuah komputer. Jadi, peran perangkat keras ini untuk menghubungkan perantara antara komputer dan pengguna. pengertian sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu dalam perangkat yang lebih besar. Beberapa dengan komputer umumnya yang dirancang untuk berbagai aplikasi. Sistem tertanam biasanya memiliki perangkat keras dan perangkat lunak khusus dan optimalkan untuk tugas-tugas spesifik.
Mereka sering menggunakan untuk mengontrol atau memantau operasi perangkat atau sistem lainnya yang biasanya terintegrasi dengan perangkat keras yang khususnya untuk fungsi-fungsi. Sistem tertanam dapat berupa sistem yang relatif sederhana seperti microcontroller dalam perangkat rumah tangga, sehingga sistem yang lebih kompleks seperti unit kendali elektronik dalam kendaraan, meskipun umumnya tidak terlihat oleh pengguna akhir. Sistem tertanam memiliki dampak besar dalam berbagai bidang termasuk elektronika, konsumen, otomotif, industri, elektromonika, dan banyak lagi. Jenis sistem tertanam. Ada beberapa jenis sistem tertanam, masing-masing dirancang untuk aplikasi tertentu, fungsi tertentu. Jenis sistem tertanam. Ada beberapa sistem tertanam, masing-masing dirancang untuk aplikasi atau fungsi tertentu. Berikut ada beberapa jenis umum sistem tertanam. Microcontroller. Microcontroller adalah komputer sederhana yang mengintegrasikan CPU, memori, dan peripheral dalam satu klip. Mereka sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol sederhana seperti perangkat rumah tangga, mainan, dan sensor. Yang kedua, sistem berbasis DSP. Sistem ini digunakan prosesor khusus yang dioptimalkan untuk memproses sinyal digital seperti real-time, biasanya digunakan dalam aplikasi audio video. Yang ketiga yaitu sistem tertanam jaringan. Sistem ini digunakan dalam perangkat jaringan seperti router, Wi-Fi, dan titik akses Wi-Fi. Mereka dirancang untuk menangani komunikasi data dan jaringan. Yang keempat, single brain komputer adalah komputer lengkap pada suatu papan sirkuit. Mereka sering digunakan dalam prototip dan aplikasi lain yang merupakan komputer yang lebih besar. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang sebelumnya Reva jelaskan. Ada yang 5, sistem tertanam. Ada alat sistem ketertanaman di peralatan industri. Sistem tertanam ini digunakan dalam mengontrol dan mengotomatisasi industri seperti PLC, programmable logic controller, yang mengendalikan proses manufaktur. Yang ke-8 ada sistem ketertanaman di peralatan elektronik konsumen, termasuk perangkat seperti kamera digital, printer, peralatan rumah tangga pintar. Sistem ini dirancang untuk memberikan fitur dan fungsi tertentu. Dari materi yang saya dan Reva jelaskan ini, kebetulan kesimpulannya adalah dari materi sebelumnya tentang sistem tertanam menunjukkan bahwa sistem tertanam adalah komponen penting dalam berbagai aplikasi, teknologi, dan industri. Mereka dirancang untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu dalam perangkat yang lebih besar, dan juga kombinasi berperangkat keras dan perangkat lunak khusus. Sistem tertanam berperan dalam berbagai bidang, termasuk elektronik, konsumen, otomotif, industri, telekomunikasi, medis, dan militer. Setiap jenis sistem pertanaman memiliki karakteristik yang berbeda dan dirancang untuk tujuan spesifik, mulai dari monokronteller sederhana hingga seperti berbasis DSP untuk pemrosesan sinyal digital, dan SDC untuk komputer yang ringkas namun fleksibel. Keberagaman sistem tertanaman ini mencerminkan luasnya aplikasi dan kebutuhan teknologi di berbagai sektor. Karena peran kritisnya, sistem tertanam harus dioptimalkan untuk efisiensi, keadaan dan performa tinggi yang sering mengharuskan penyesuaian khusus aplikasi.
Tentu dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus meningkatkan sistem-sistem tentang dan terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan berhari-hari dan dunia bisnis. Sekian penjabaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.